Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiadi Arianti dari kelas 10A. Saya akan menjelaskan bab 8 tentang ayu memahami nafsu, syahwat, dan godlab serta cara menundukkannya. Yang pertama, hakikat dan sifat dasar nafsu. Kenapa hawa nafsu diciptakan? Pada hakikatnya, semua manusia memiliki nafsu. Karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu, banyak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Yang kedua, memahami nafsu syahwat. 1. Pengertian nafsu syahwat secara istilah. Nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lughawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau watak, dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Akan tetapi, sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela, karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Dorongan nafsu, syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. 2. Syahwat dari kesenangan terhadap seks sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang kedua, bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tak ada habisnya. Yang ketiga, cara menundukkan nafsu syahwat walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukainya itu diperbolehkan, namun bukan berarti seorang mukmin dibolehkan selalu menuruti hawa nafsunya, bahkan dia harus mengendalikannya. Keempat, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Nafsu syahwat pada diri manusia itu tidak boleh dihilangkan, tetapi penting untuk ditundukkan dan diarahkan sehingga akan memperoleh manfaat kebaikannya sebagai berikut. 1. Menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. 2. Hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. 3. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. 4. Disukai banyak orang. Adapun yang ketiga, memahami nafsu amarah atau nafsu ghadab. Pengertian marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia, namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa. Kedua, bahaya marah atau ghadab. Marah akan mengakibatkan bahaya besar baik bagi pelakunya maupun orang lain. Ketiga, cara menundukkan marah atau ghadab. Sebagaimana diketahui bahwa obat atas setiap penyakit seperti virus dan faktor penyebab timbulnya penyakit itu harus dapat dihilangkan. Karena itulah untuk bisa mengobati marah, kita juga harus tahu sebab-sebab banyak seseorang tidak dapat terhindar dari amarah apabila masih ada sifat-sifat itu. 1. Dengan riyadah. 2. Mujahadah. 3. Menahan hawa nafsu. Keempat, hikmah menghindari marah tak tanggung-tanggung. Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah SWT.
Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.